Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ayah, anak, dan ibu kerjasama melakukan penjualan video asusila serta layanan video call seks di akun media sosial. Dituding mencuri bawang, seorang bocah berusia 12 tahun dianiaya. Penanaman jagung serentak digelar di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulur mulai mencetak ijazah untuk sekolah menengah pertama secara serentak. Di tahun ini ijazah yang diterima siswa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena berbasis digital. Desain ijazah berubah secara keseluruhan serta tidak ada lagi cap 3 jari siswa. Jumlah siswanya 30. 5.000 lebih ijazah dicetak. Ijazah ini akan dibagikan untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama. Percetakan ijazah ini digelar secara serentak di Aula Disdik Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di tahun ini, pencetakan ijazah SMP terdapat perbedaan mencolok dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ijazah hadir dengan format baru berbasis digital dan tidak lagi memuat cap 3 jari siswa. Jika sebelumnya menggunakan belangko khusus dari pusat dengan kertas security paper, namun kini ijazah dicetak dengan cukup menggunakan kertas ukuran A4 80 gram berwarna hitam putih. Sekarang kertas disediakan di sini di sekolah masing-masing. Terus tidak ada lagi di cap 3 jari? Tidak ada lagi Pak sekarang cap 3 jari. Jadi ijazah tahun ini lebih simpel ya Pak? Iya, lebih simpel. Saat ini berapa banyak ijazah yang kita cetak? Untuk sekarang hari ini kemungkinan sudah 1.000. Dan yang mencetak ini kepala sekolah masing-masing. Menanggapi adanya kekhawatiran soal potensi pemalsuan ijazah karena bentuknya sederhana, pihak Disdik Kabupaten Ogan Komering Ulu menegaskan bahwa sistem keamanan lebih mengandalkan platform digital sehingga jauh lebih aman karena berbasis e-ijazah. Sekolah masing-masing itu dia cuman minimal standar yang 80 gram itu. Jadi kita alangkah sayangnya anak didik kita yang sudah 3 tahun sekolah ijazahnya asal-asalan. Kemudian kita menggunakan tinta yang lebih bagus daripada di misalnya percetakan biasa. Karena tinta ini bisa dibuktikan itu tidak luntur kalau kena air. Ijazah ini nantinya akan didistribusikan ke 52 SMP negeri dan 15 SMP swasta se-Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penanaman jagung serentak digelar di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Kegiatan itu dalam rangka menyukseskan program Swasembada Pangan 2025. Di atas lahan kosong seluas 2,5 hektar, bibit jagung ini ditanam. Program penanaman jagung serentak digelar di Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu pagi. Kegiatan ini berlangsung di Desa Simpang Pelabuhan dalam Kecamatan Pemulutan. Rencananya lahan penanaman jagung ini akan terus diperluas hingga 50 hektar di bulan Agustus mendatang. Program penanaman jagung di Kecamatan Pemulutan dan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Ogan Ilir ini berkat kerjasama Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, petani, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini dalam rangka mensukseskan program Swasembada Pangan 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasti ada trial and error. Kita akan terus berkoordinasi dengan staf ahli dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian setempat untuk mengecek apakah ada permasalahan-permasalahan. Tentunya tidak semua yang kita tanam ini berhasil, tapi tadi kita bisa lihat di laporan dari BPS bahwa terjadi peningkatan 20% dari tahun lalu.
Penanaman jagung juga dilakukan di lahan seluas 1 hektar yang berada di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa siang. Adapun target penanaman jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2025 sebesar 19.000 hektar. Namun hingga kuartal ketiga sudah terrealisasi sebesar 10.000 hektar dengan potensi produksi jagung sebanyak 64.000 ton. Diperkirakan masyarakat akan menggelar panen raya agung pada bulan Oktober 2025 mendatang. Kemudian juga kita tadi berdiskusi dengan Pak Kadin, dengan Kepala Bulog. Ini pada saat nanti panen raya di bulan-bulan Januari atau bulan 10 ya, bulan 10 panen raya itu, ini akan menimbulkan banyaknya supply ya. Oleh karena itu tadi kita meminta dari Bulog meregulasikan biar hasil panen dari petani ini bisa terakomodir. Biar kedaulatan pangan ini bisa tercapai, kita ada kegiatan cetak sawah, optimalisasi, dan kemudian kita di sini adalah penanam jagung. Dan kami selalu mendampingi, kita punya kekuatan penyuluh-penyuluh kita untuk mendampingi para petani-petani sehingga apa yang kita inginkan atau mungkin target yang akan kita capai itu bisa tercapai semaksimal mungkin target kita tahun 2025. Dan nantinya selama masa tanam hingga panen, para petani jagung akan mendapatkan pendampingan dari petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Semua hasil panen petani jagung akan dibeli Bulog untuk memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir. Memanfaatkan lahan terbatas, seorang pria di Kota Lubuk Linggau sukses tanam varietas padi unggul. Dengan modal minim, petani ini mampu memanen padi hingga 6 kuintal saat panen. Sahlin Pala, seorang pria warga Kelurahan Tabajemekeh, Kota Lubuk Linggau, membuktikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Lihat, ini buktinya. Tanaman ini ditanam di lahan 1/4 hektar miliknya. Ia berhasil mengelola pertanian padi varietas Ciherang yang merupakan padi unggul yang dapat dipanen dalam 110 hari setelah semai. Dirinya mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan hasil secara ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial. Ia melibatkan para tetangga untuk turut serta dalam pengelolaan lahan, sehingga pertanian ini jadi aktivitas kolektif yang memberi dampak positif bagi warga sekitar. Dengan modal 3 juta rupiah, bibit dan biaya produksi, Sahlin mampu menghasilkan lebih dari 6 kuintal gabah kering. Setelah gabah kering diproduksi menjadi beras, hasilnya sebagian dititipkan ke warung-warung sekitar rumah untuk dijual. Ya, kalau sebelumnya memang susah, tapi sekarang alhamdulillah sudah mudah, sudah lancar sekarang. Berapa luas? Luas sawah sekitar 1/4 hektar, kurang lebih lah 1/4 hektar. Untuk satu kali setahun itu berapa kali panen? 3 kali. 3 kali. Subsidi sangat mudah didapatkan. Kalau obat-obatan kita tetap beli kan, yang pasti kan. Meski hasil kali ini menurun dari produksi biasanya, Sahlin tetap optimis. Sahlin berharap langkahnya bertani di lahan yang tidak terlalu luas ini bisa menginspirasi warga lainnya untuk memulai bertani. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.